Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa yang berbahagia, dalam perdagangan manusia tentu ingin meraih keuntungan, bukan kerugian. Apalagi sampai bangkrut. Orang bangkrut bukan hanya untung yang tidak diperolehnya, tapi modal pun sampai habis, sehingga ia punya hutang yang banyak. Dalam hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut juga dengan hubungan perdagangan, sebagaimana Allah berfirman di surat As-Saff ayat 10-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Ketika keuntungan dalam perniagaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dicapai oleh manusia, ternyata bisa jadi banyak orang yang bangkrut. Rasulullah memberikan contoh dalam sabdanya. Rasulullah bersabda, tahukah kamu siapakah yang dinamakan muflis, orang yang bangkrut? Sahabat menjawab, orang yang bangkrut menurut kami ialah orang yang tidak punya dirham, uang, dan tidak pula punya harta benda. Sabda Nabi, sesungguhnya orang-orang yang bangkrut dari umatku datang di hari kiamat membawa sholat, puasa, dan zakat. Dia datang pernah mencaci maki orang ini, menuduh, mencemarkan nama baik orang ini, memakan dengan tidak menurut jalan yang halal akan harta orang ini, menumpahkan darah orang ini, dan memukul orang ini. Maka kepada orang tempat dia bersalah itu diberikan pula amal baiknya, dan kepada orang ini diberikan pula amal baiknya. Apalagi apabila amal baiknya telah habis sebelum hutangnya lunas, maka diambil kesalahan orang itu tadi, lalu dilemparkan kepadanya. Sesudah itu dia dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis di atas ada 3 model orang yang bangkrut, sehingga amal baiknya tidak cukup untuk menutupi keburukannya. Setidaknya ada 3 amal yang membuat kita bangkrut. Yang pertama adalah mencaci dan memfitnah. Mencaci apalagi memfitnah merupakan perbuatan yang sangat tercela. Dalam kehidupan sekarang banyak orang yang melakukannya, sehingga terjadi banyak konflik antar satu orang dengan orang lain, atau antara satu kelompok dengan kelompok lain. Pada zaman sekarang saling mencaci bahkan sudah digunakan untuk mencari nafkah, seperti yang dilakukan oleh para pelawak dengan menghina teman-teman lawaknya. Meskipun yang dihina tidak marah, tapi paling tidak hal itu telah membangun budaya
saling menghina, apalagi yang dihina adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, seperti menghina postur tubuh, kulit yang hitam, gigi yang tonggos, bibir yang moncong dan sebagainya. Ini semua akan menjatuhkan martabat manusia dan rasa percaya dirinya menjadi rendah, sehingga menjadi sesuatu yang tidak dibenarkan. Dalam konteks ini, hal yang sangat tragis adalah orang yang tidak bersalah dituduh sebagai orang yang bersalah, sedangkan orang yang bersalah seolah-olah menjadi tidak salah. Namun hal ini sebenarnya sangat merugikan pelakunya. Allah berfirman di surat Al-Hujurat ayat 12, Ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qaumun min qaumin wa asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'u min nisa'i wa asa an yakunna khairan minhun wa la tamizul anfusakum wa la tanabayu bil alqab bi'sal ismuhu fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika mudzalimun. Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhanni innal ba'dha dhanna idmu wa la tajassasu wa la yaghdab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita fa karihtumuhu wattaqullaha in kuntum wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita yang lain. Boleh jadi wanita yang diolok-olok lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah sebagian dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan jangan sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertawaf kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Pemirsa yang berbahagia, adapun yang kedua yang membuat orang termasuk bangkrut di hadapan Allah adalah memakan harta orang lain. Mencari harta merupakan sesuatu yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala agar manusia bisa memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya, apalagi sampai bisa membantu orang lain. Keharusan mencari harta begitu ditegaskan, bahkan bila perlu dengan menjelajah berbagai penjuru bumi, sebagaimana firman-Nya di surat Al-Mulk ayat 15. Huwallazi ja'alal arda dzalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali dibangkitkan. Meskipun mencari harta merupakan sesuatu yang diperintah Allah, namun mencarinya tetap tidak boleh sampai menghalalkan segala cara, baik dengan menipu, apalagi dengan mengambil harta orang lain. Yang sangat tragis adalah bila ia berusaha mendapat legalitas hukum untuk menghalalkan apa yang bukan miliknya, baik itu melalui notaris maupun hakim yang bisa disogok. Inilah yang oleh Rasul Muhammad SAW dikelompokkan sebagai orang yang bangkrut, seperti di surat Al-Baqarah ayat 128, wala ta'kulu amwalukum bainakum
bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nas bi itsmi wa antum ta'lamun. Dan janganlah sebagian kamu makan harta sebagian yang lain di antaramu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan harta benda orang lain dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui. Setiap kita pasti tidak suka bila harta yang kita miliki, apalagi hal itu dicari dengan susah payah, dimakan oleh orang lain dengan cara yang tidak benar. Apalagi bila lembaga penegak hukum malah membenarkan sesuatu yang tidak benar. Bila itu tidak kita sukai, maka bagaimana mungkin kita justru melakukan hal itu? Karenanya sangat wajar bila orang seperti itu termasuk orang yang bangkrut di hadapan Allah, sehingga menjadi orang yang sangat rugi. Pemirsa yang berbahagia, adapun yang ketiga yang membuat manusia bangkrut di hadapan Allah adalah menganiaya dan membunuh. Sesama manusia sebenarnya kita ini bersaudara, yang membuat kita harus saling menyayangi dan menghormati, bahkan saling melindungi bila ada pihak lain yang mengganggunya. Karena itu jangan sampai seseorang menganiaya orang lain, apalagi sampai membunuhnya tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Allah berfirman di surat An-Nahl ayat 93, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaya'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'natu wa adalahu adaban adima." Dan barang siapa membunuh manusia dalam kehidupan manusia, ternyata telah banyak. Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya. Dalam kehidupan manusia ternyata telah banyak orang bangkrut yang akan membuat mereka sangat menderita dalam kehidupan di akhirat nanti. Hal ini karena yang menunjukkan bahwa betapa banyak manusia yang menganiaya manusia yang lain dengan penganiayaan yang sangat tajam, bahkan tanpa sebab yang jelas, dan betapa banyak manusia yang membunuh orang lain tanpa alasan yang bisa dibenarkan, sehingga nyawa manusia yang begitu berharga melayang begitu saja tanpa jelas pertanggungjawaban dunia. Itulah tiga hal yang membuat manusia bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, mumpung kita masih diberi kesempatan bisa beramal soleh, mari kita tinggalkan sampai kita melakukan tiga hal tersebut di atas, sehingga Allah memberikan kemudahan bagi kita dapat berkumpul bersama keluarga di Jeddah. Sekian tausiah kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.